Hai guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan ya. Nah, di video kali ini Mimin akan ngedongengin alur cerita film Kisah dari Sungai Gangga yang dianggap suci oleh umat Hindu. Film ini bercerita tentang seorang petani miskin bernama Sarman yang diperankan oleh Kritik Roshan. Ia berniat pergi ke sebuah kota bernama Mohenjo-daro yang dipimpin oleh raja yang sangat kejam bernama Maham. Di dalam petualangan di kota tersebut, ia juga bertemu dengan wanita cantik bernama Chani yang diperankan oleh Pooja Hegde yang didaulat sebagai simbol keberkahan Sang Dewi Sungai atau Sungai Sindu. Namun ketika sudah di Mohenjo-daro, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan Sarman di kota tersebut. Nah, penasaran bagaimana perjuangan Sarman di Mohenjo-daro? Sebelum itu, tekan dulu dong tombol subscribe-nya dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak alur ceritanya guys. Film diawali dengan seorang pemuda bernama Sarman dan teman-temannya yang sedang berada di sungai dan hendak memburu buaya yang telah meresahkan nelayan di desa tersebut. Tidak lama kemudian muncul seekor buaya yang sangat besar dan langsung menyerang mereka. Buaya itu menggigit kapal hingga membuat salah satu teman Sarman jatuh ke air. Hal itu membuat mereka semua panik karena hampir saja temannya yang jatuh ke sungai tersebut diterkam buaya. Tapi untungnya Sarman segera bertindak dan berhasil mengangkat lengan temannya. Temannya pun berhasil naik ke sampan. Kemudian Sarman menyusun strategi bersama teman-temannya agar berhasil menangkap buaya itu. Sarman lalu menyuruh Hojo untuk memancing perhatian buaya. Dan tidak lama kemudian buaya segera menyerang Hojo. Namun di sini Sarman dengan sigap langsung menancap tombak trisulanya ke badan buaya tersebut. Tapi sayangnya Sarman juga ikut tertarik oleh buaya itu dan masuk ke dalam sungai. Namun karena kehebatan Sarman, ia berhasil membunuh buaya tersebut. Mereka semua kemudian membawa mayat buaya ke desa agar penduduk desa Armi tahu bahwa buaya yang telah meresahkan mereka sudah mati. Sesampainya di desa Armi, Sarman disambut masyarakat setempat dan ia diberkati oleh masyarakat dan juga kepala adat. Sarman juga dianggap sebagai pahlawan. Setelah itu, Sarman dan pamannya yang bernama Durjan pulang ke rumah. Tapi sesampainya mereka di rumah, Sarman dan pamannya disambut tangisan oleh bibi Sarman yang bernama Bima. Di sini bibi Bima sangat khawatir dengan Sarman yang selalu saja mempertaruhkan nyawanya untuk masyarakat Armi. Scene lalu berlanjut saat malam hari. Seperti biasa, Sarman selalu memimpikan sungai dan seekor kijang putih bertanduk satu. Dan di pagi hari saat ia terbangun, ia selalu menanyakan hal tersebut kepada bibi Bima. Bibinya dengan santai menjawab kalau itu hanya bunga tidur saja. Kemudian Sarman menyusul pamannya ke sawah. Sarman di sini meminta izin ke pamannya Durjan agar mengizinkannya untuk pergi berdagang ke kota Mohenjo-daro. Sarman mengatakan kalau dia ingin pergi mengelilingi dunia dan juga ingin melihat Sungai Sindu. Tapi Durjan tidak mengizinkannya. Jawaban pamannya itu membuat Sarman kesal dan langsung pergi dari sana. Scene kemudian berlanjut saat pagi buta. Sarman terlihat membangunkan Hojo agar dia mau ikut dengan Sarman untuk pergi berdagang ke Mohenjo-daro secara diam-diam. Saat dia keluar rumah dan berusaha membawa barang-barangnya,
Sarman pun terkejut melihat pamannya yang sedang memergoki mereka. Karena tidak ada pilihan lagi, akhirnya Paman Durjan mengizinkan Sarman untuk pergi ke Mohenjo-daro untuk berdagang. Tapi sebelum pergi, Paman Durjan memberi arahan kepada Sarman agar ia tidak menurunkan harga jual, karena kerajaan di Mohenjo-daro dipenuhi oleh orang-orang yang rakus. Paman Durjan juga memberikan sebuah bungkusan di mana Sarman boleh memakainya hanya ketika dirinya berada dalam kesulitan. कुछ भी हो, दाम मत गिराना। वहाँ लोग नहीं, लोभ लालच बसते हैं अपने पास, जो कभी जीवन मरण का सवाल हो। Singkat cerita, sampailah Sarman dan rombongan di kota Mohenjo-daro. Di sana, Sarman sangat takjub dengan bangunan-bangunan yang terlihat megah. Dia juga bertanya tentang 6 lambang di depan benteng istana. Ternyata di sana terdapat lambang unicorn atau kuda tanduk satu. Dan ternyata lambang itu mempunyai arti, yaitu hewan tersuci yang dihormati di wilayah Sindhu, dan juga merupakan lambang Mohenjo-daro. Mohenjo-daro का प्रतीक। Di saat Sarman berjalan menuju kota Mohenjo, ia dijegat oleh seorang yang berpenampilan seperti orang gila bernama Jahiro. Dia mengingatkan Sarman agar Sarman segera pergi dari sana, karena tempat itu adalah tempat orang-orang yang serakah. Tak lama kemudian, Jahiro diusir oleh pengawal istana di sana karena mengganggu perjalanan pedagang. Lalu Sarman memberikan Jahiro selendang dan kemudian Jahiro pun pergi dari sana. Sarman lantas bertanya kepada pengawal kerajaan tentang siapa Jahiro. Ternyata Jahiro adalah keluarga yang pertama kali menemukan wilayah Mohenjo-daro. पागल कहते हैं सभी से, मगर इसी पागल के पूर्वजों ने इस महानगर की पहली ईंट रखी थी। Cerita kemudian berlanjut. Dagangan Sarman di sini ditawar murah oleh pembeli. Sarman pun tidak melepas barang dagangannya karena ia mengingat pesan pamannya. Lalu muncul pengawal kerajaan dan berkata untuk melepaskan saja barang dagangannya sesuai dengan harga yang ditawar pembeli, sebab sebentar lagi akan sepi pembeli. Sarman pun pada akhirnya mau melepas barang dagangannya sesuai harga yang ditawar. Sarman lalu berkenalan dengan pengawal kerajaan tersebut yang bernama Lothar. Tiba-tiba anak Raja Maham bernama Munja datang dan menawar murah dagangan-dagangan di sana. Seseorang pedagang lalu mengeluh akibat sungai Sindhu yang berubah aliran hingga menerjang rumah-rumah penduduk desa. Bahkan makanan dan pakaian pun ikut terseret. Mereka mengumpulkan sisa-sisa hasil panen mereka untuk dijual ke kerajaan dengan harga 4 lapis lazuli, sehingga mereka bisa membangun kembali desa yang sudah hancur tersebut. Tapi sayangnya, di sini Munja menawar hasil panen penduduk desa dengan harga yang murah, yaitu 2 lapis lazuli. Tanpa memikirkan keluhan dan perasaan rakyat, ia lantas berkata jika mereka menginginkan 4 lazuli, mereka harus menghadirkan satu wanita setiap malam untuknya. Mendengar hal tersebut membuat salah satu penduduk desa tersebut marah, tapi ia malah dihajar oleh Munja. Sarman yang tidak terima langsung protes. Ia berkata jika Munja tidak setuju 4 lazuli, maka tidak ada barter. तू कौन कोई मायने नहीं, लेन देन का एक ही नियम है, जो स्वीकार नहीं तो सौदा नहीं। 4 लाजवारद, ना एक कम। यहाँ खड़ा वही जो मैं कहूँ। Lothar yang khawatir teman barunya kenapa-napa, lantas menyuruh semua orang bubar dan menyuruh mereka menyepakati sistem barter tersebut. Lalu Lothar menasihati Sarman agar tidak mengulangi hal itu lagi. Kalau tidak, bisa-bisa nyawanya akan terancam. Sarman terlihat kesal dan kemudian berkata bahwa seharusnya transaksi tidak dilakukan dengan cara seperti itu dan harus dilakukan dengan cara yang jujur. Aku juga petani dan aku mengetahui jeripayah mereka. Ditambah lagi ia malah melecehkan wanita. Lalu bagaimana aku bisa diam saja melihat hal seperti itu? Kemudian Sarman menyuruh Hojo untuk mengemas barangnya dan segera pergi dari Mohenjo karena di tempat tersebut terlalu banyak orang-orang yang serakah. सामान समेत, क्या हवा में खोट की बू हो, और सांस नहीं ले सकता। Di tengah kemarahan Sarman, tiba-tiba tanpa sengaja ia melihat seorang wanita cantik yang mengenakan mahkota.
dan selalu dihormati penduduk Mohenjo-daro. Ternyata wanita itu merupakan simbol Sungai Sindhu. Wanita itu diketahui bernama Chani, yang merupakan anak seorang pendeta yang akan membawa perubahan baru untuk kota Mohenjo-daro. Sarman terlihat tidak bisa berhenti menatapnya, sampai dia tidak sadar jika Chani sudah ada di hadapannya. Dan ternyata wanita cantik itu membuat Sarman berubah pikiran dan tidak jadi meninggalkan kota Mohenjo-daro. Scene beralih ke kerajaan. Raja nampak sedang mengadakan rapat dengan para kepala majelis. Raja di sini berkata kalau ia akan menghancurkan wilayah Harappa karena pusat perdagangan kini berpindah ke Mohenjo-daro. Kepala Majelis Pertanian pun menentang hal tersebut. Kota Harappa tidak pernah merugikan kota Mohenjo-daro. Bendungan Sungai Sindhu yang dibuat raja, juga jalan serta benteng tidak ada manfaat bagi penduduk desa. Tanpa menghiraukan perkataan Kepala Majelis Pertanian, Raja lalu menambahkan bahwa ia akan menaikkan pajak rakyat karena dana pembangunan jalan dan benteng sudah habis. Lalu dilakukanlah pemungutan suara. Kepala tambang, keamanan, nelayan, seni, dan yang lainnya menyetujui apa yang dikatakan Raja, kecuali Kepala Pertanian. Kemudian terjadi perdebatan di sana yang berujung kematian Kepala Majelis Pertanian di tangan Raja Maham, termasuk juga para pengikut Kepala Majelis Pertanian. उद्ध्वस्त करके रहूंगा हड़प्पा से उधर Mayat mereka kemudian digantung tanpa kremasi ataupun dikubur. Scene kemudian berlanjut pada esok hari. Sarman bertanya tentang bagaimana cara untuk bisa ke tempat kuil pendeta. Lothar lantas berkata bahwa Sarman bisa masuk ke kuil jika ia bisa menunjukkan tanda pengenal. Ia lalu menunjukkan sebuah benda yang diberikan pamannya saat akan berangkat ke Mohenjo-daro. Lothar di sini nampak sedikit kaget ya, bagaimana bisa Sarman memiliki benda seperti itu. Lothar kemudian mengantarkan Sarman menuju kuil. Sesampainya di kuil, tiba-tiba ada seekor kuda yang mengamuk dan lepas dari pawangnya. Kuda itu berlari sangat kencang dan menuju ke arah Chani. Di sini Sarman dengan sigap langsung bergegas lari untuk menjinakkan kuda tersebut. Kuda pun seketika tenang, dan Chani pun terselamatkan. Nampak Chani mulai terkesima dengan sosok Sarman. Lalu ayah Chani yang seorang pendeta langsung mengucapkan terima kasih kepada Sarman. मेरी बेटी को बचाया।